Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Santi Widiawati. Perkenalkan saya Fatana Denovianti, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi dari kelas AK 209. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi makro dengan judul analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan tahun 2022. Ada latar belakang kasus yang kali ini saya pilih yaitu kasus A, yaitu eh, adanya inflasi tinggi sebagai akibat dari kenaikan BBM dan bahan pangan, sedangkan pertumbuhan ekonominya tidak bergerak secepat yang diharapkan. Untuk daerah yang dianalisis, seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu Kabupaten Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Ada pun tiga masalah ekonomi makro utama yang ada di kabupaten tersebut, yaitu adanya inflasi yang tinggi, yaitu sebesar 8,65% pada tahun 2022. Lalu untuk pertumbuhan ekonominya terpantau cukup positif, yaitu sebesar 4,58%, dan untuk suku bunganya ada di 5,50%. Ketiga masalah ini saling berkaitan dikarenakan inflasi yang tinggi ini akan menurunkan daya beli, lalu konsumsi rumah tangga akan dapat melemah. Jika konsumsinya melambat, maka pertumbuhan ekonomi ini akan tertahan. Di sisi lainnya, kebijakan menaikkan suku bunga itu memang dapat membantu untuk menekan adanya inflasi, tapi juga berpotensi untuk membuat biaya kredit jadi jauh lebih mahal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seperti BLT dan subsidi bunga UMKM tetap diperlukan agar proses pengendalian inflasi tidak terlalu menekan kelompok masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil. Kemudian untuk data inflasi di Kota Baru pada tahun 2022 ini bersumber dari data BPS di Kabupaten Kota Baru dan BPS di Provinsi Kalimantan Selatan. Bisa dilihat dari tabel dan grafik. Untuk tabel ada di laporan. Di sini saya tampilkan grafiknya saja. Terlihat bahwa tekanan harga paling kuat itu terjadi pada semester 1 dan kembali menguat setelah penyesuaian harga BBM. Puncaknya tampak pada bulan Juni tahun 2022 terjadi inflasi sebesar 1,32%. Kemudian inflasi tetap positif sampai bulan Desember tahun 2022. Nah, pada Desember 2022, IHK Kota Baru mencapai 119,83 dengan inflasi bulanan 0,58% dan inflasi tahunan 8,65%. Artinya, harga umum di Kota Baru pada akhir tahun 2022 itu jauh lebih tinggi dibanding dengan akhir tahun 2021. Untuk makna ekonomi dan inflasi ini adalah inflasi ini tidak semata-mata berasal dari permintaan, tetapi juga dari sisi biaya produksi dan distribusi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan pada tahun 2022, ini data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 ini memang meningkat sebesar 4,58% dengan produk domestik regional bruto di tahun tersebut sebesar 18.709,45 miliar dengan TBT di Kalimantan Selatan pada bulan Agustus tahun 2022 itu sebesar 4,74%. Yang ini menandakan bahwa pasar kerja di kabupaten tersebut relatif membaik meskipun inflasinya meningkat. Namun dengan adanya pertumbuhan yang positif ini bukan berarti tekanannya hilang. Pemerintah dan masyarakat tetap harus waspada atas terjadinya inflasi pada tahun 2022 ini. Selanjutnya ada respons kebijakan terhadap terjadinya inflasi di tahun 2022 ini.
untuk kebijakan moneter yang ada untuk menahan ekspektasi inflasi dan menjaga daya beli dan UMKM. Ada pun arah kebijakan di tahun 2022 yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan ini adalah suku bunga BI naik dari 3,50% menjadi 5,50% pada akhir tahun 2022. Adanya pengetatan moneter untuk menahan permintaan dan ekspektasi harga, kemudian dikucurkan BLT dan subsidi bunga UMKM untuk menjaga konsumsi bagi kelompok-kelompok yang rentan. Adapun inti kebijakannya ini untuk mengendalikan inflasi tanpa membiarkan daya beli masyarakat turun terlalu jauh. Selanjutnya ada analisis dampak kebijakan. Pada hal ini yang digunakan adalah model ADAS, kurva Phillips, dan timeline. Dalam analisis ADAS atau agregat demand, agregat supply, inflasi di Kota Baru pada tahun 2022 ini dapat dipahami sebagai kombinasi antara dorongan biaya produksi dan gangguan pasokan. Adanya kenaikan harga BBM ini menaikkan harga transportasi dan distribusi karena Kota Baru ini merupakan wilayah kepulauan dan sebagian kebutuhan ini harus didistribusikan dari luar daerah. Adanya kenaikan biaya angkut ini tentunya langsung dapat mempengaruhi harga produk atau harga barang konsumsi. Dalam model ADAS ini, kondisi ini itu menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Akibatnya tingkat harga naik dan output realnya berisiko turun. Kemudian dalam analisis kurva Phillips, menjelaskan adanya hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi ditekan melalui kebijakan moneter ketat, permintaan agregat ini dapat melemah. Jika dunia usaha mengurangi produksi atau menunda ekspansi, pengangguran berisiko meningkat. Dalam konteksnya di Kabupaten Kota Baru, data TPP Kalimantan Selatan pada bulan Agustus tahun 2022 itu masih jauh lebih rendah daripada bulan Agustus tahun 2021. Tapi hal ini tidak berarti risiko ketenagakerjaannya hilang karena efek suku bunga dan tekanan biaya usaha ini biasanya akan muncul ada jeda waktunya gitu. Nah, adanya kebijakan fiskal berupa BLT dan subsidi bunga UMKM ini merupakan penyeimbang yang penting karena BLT ini dapat menjaga konsumsi rumah tangga yang rentan, sedangkan untuk subsidi bunga UMKM itu membantu UMKM agar tidak terlalu berat untuk menghadapi kenaikan biaya modal. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya menurunkan inflasi dari sisi permintaan, tapi juga mencegah dari dampak sosial ekonomi yang terlalu besar. Faktor utama yang muncul pada tahun 2022 ini adalah inflasi ini dapat dikendalikan, tetapi pertumbuhan ekonominya berisiko melambat. Kenaikan suku bunga ini membantu mengurangi tekanan harga, tetapi juga dapat menurunkan minat investasi dan bidang usaha. Tapi di sisi lain, jika pemerintah terlalu longgar memberikan stimulus, permintaan dapat meningkat dan inflasi semakin sulit turun. Inilah dilema utama di kebijakan makro pada tahun 2022. Dampaknya juga terlihat jelas, kenaikan suku bunga BI mulai dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022, sedangkan dampaknya terhadap kredit, konsumsi, dan inflasi biasanya baru terasa beberapa bulan setelahnya. Sementara itu, bantuan sosial dapat terasa lebih cepat karena langsung masuk ke rumah tangga. Oleh sebab itu, kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang benar secara teori, tetapi juga harus memperhatikan waktu penyaluran dan kelompok sasarannya. Selanjutnya masuk pada rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk menjawab tekanan jangka pendek dan memperkuat struktur ekonomi daerah pada tahun 2022 ini. Untuk rekomendasi jangka pendeknya ada memperkuat operasi pasar pangan dan kerjasama antar daerah. Komoditas-komoditas seperti beras, cabai, telur, bawang, dan bahan-bahan pangan lain ini perlu dijaga pasokannya karena Kota Baru ini memiliki tantangannya distribusi. Kerjasama pasokan sama daerah produsen itu jadinya penting. Yang kedua ada menyalurkan BLT secara lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai ini sebaiknya difokuskan kepada rumah tangga miskin dan rentan, terutama yang pengeluarannya banyak terserap untuk makanan, transportasi, dan energi. Kemudian yang ketiga ada memperluas subsidi bunga atau restrukturisasi ringan bagi UMKM yang terdampak. Adanya kebijakan ini tentunya dapat membantu UMKM agar dapat bertahan pada saat suku bunga naik dan biaya produksinya meningkat.
Kemudian untuk rekomendasi jangka panjang, yaitu yang pertama memperbaiki rantai pasok pangan daerah. Kabupaten Kota Baru ini perlu memperkuat stok pangan. Itu bisa dengan membuat gudang penyimpanan atau memperbaiki distribusi antar wilayah agar harga ini tidak mudah melonjak ketika terjadi gangguan dalam pasokan. Terus yang kedua ada mendorong digitalisasi UMKM dan pencatatan keuangan sederhana. Dengan data usaha yang lebih rapi, UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan formal dan tidak terlalu tergantung pada pinjaman mahal. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan sektor ekonomi yang lebih produktif dan beragam. Ketergantungan pada sektor tertentu ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan harga. Adanya diversifikasi sektor dapat memperkuat pertumbuhan jangka panjang. Rekomendasi-rekomendasi tersebut tentunya lebih baik daripada hanya menaikkan suku bunga atau hanya memberi bantuan sosial karena kenaikan suku bunga itu yang penting untuk stabilitas harga tapi tidak menyelesaikan masalah pada pasokan. Sedangkan di Kabupaten Kota Baru ini masalahnya adalah di pasokan. Gitu. Nah, sebaliknya kalau bantuan sosial tanpa pengendalian inflasi ini dapat menambah tekanan pada permintaan. Oleh karena itu, kebijakan yang paling rasional adalah kombinasi antara stabilisasi harga, perlindungan daya beli, dan perbaikan struktur ekonomi daerah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kasus inflasi yang terjadi di Kabupaten Kota Baru pada tahun 2023 ini adalah menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bukan pekerjaan yang sederhana. Karena ketika inflasi tinggi, pemerintah butuh untuk segera bertindak agar daya belinya tidak terus turun. Namun kebijakan untuk menekan inflasi ini, terutama melalui kenaikan suku bunga, itu dapat membawa konsekuensi terhadap konsumsi, investasi, dan kegiatan usaha. Nah, maka dalam laporan ini kesimpulannya adalah kebijakan pemerintah pada kasus inflasi tinggi harus dilakukan secara seimbang. Kebijakan moneter itu berperan menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas makro, sedangkan kebijakan fiskal itu menjaga kelompok masyarakat rentan serta membantu UMKM. Untuk di Kabupaten Kota Baru, kebijakan jangka pendek perlu diarahkan pada stabilisasi pangan dan bantuan tepat sasaran. Sementara kebijakan jangka panjang itu perlu untuk memperbaiki rantai pasok, infrastruktur distribusi, serta produktivitas usaha daerah. Demikian presentasi saya pada kali ini. Atas kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.